Saya tahu kalian pasti nungguin Stone Ocean yang part terakhir, tapi karena saya lagi proses editing sekarang dan durasi videonya itu gak sebentar, durasi videonya 30 menit ke atas. Jadi ya saya perlu waktu juga untuk menyelesaikan editing itu. Selain itu sekarang kita memiliki informasi lagi, Taspok Isi Berohan 2 episode ini sudah ada. Jadi saya akan mengedit ini dulu untuk menemani masa-masa kalian di karantina sekarang. Dan daripada kalian keluar, mending kita dengerin Jojo aja. Kita nonton Jojo, kita menikmati bareng-bareng. Terima kasih dan mohon maaf nih ya kalau kalian udah nungguin Stone Ocean. Sebentar lagi akan rilis, jadi santai. Akhirnya Taspok Isi Berohan keluar di bulan April ini 2 episode langsung. Sebenarnya udah dari Desember, tapi kita penikmat yang ya bajakan, jadi baru ada sekarang. Oke, di episode ketiga ini mengambil dari mangganya, yaitu Chapter 9 yang berjudul The Run. The Run ini nggak kayak episode yang kemarin-kemarin dimana serem-serem gitu. Enggak. Ini itu bercerita tentang satu obsesi dari model yang ingin mengalahkan Rohan di acara lari treadmill. Nama model ini Yoma. Awalnya dia itu adalah model, dan dia memulai latihan gym buat karakter yang ia mainkan nanti di film. Pertama-tama sih biasa aja, gak ada apa-apa, hingga ia merasa terkalahkan karena Rohan ini lebih kuat dan cepat dalam angkat beban. Si Yoma ini tinggal di apartemen pacarnya. Si pacarnya udah ngebuatin makanan enak, yaitu spaghetti. Tapi karena si Yoma ini lagi ngebangun badannya, ia milih-milih makanan. Setelah itu ia terkesima melihat badannya yang sangat atletis dan six pack. Pacarnya awalnya juga seneng, tapi lama-kelamaan si Yoma ini terobsesi dengan badannya sendiri. Ia gak suka digedor lebih dari 3 kali, padahal yang gedor itu adalah tukang paket. Setelah itu ia ingin latihan lagi, tapi pelatihnya malah melatih orang lain karena orang lain itu bayar, sedangkan si Yoma ini enggak. Terus si Yoma kesel dong dan ngelihat spanduk bahwa ia bisa menyewa privat pelatih, tapi harus bayar 270.000 yen. Karena gak punya duit, ia pun latihan sendiri dulu. Lari 10 km tiap harinya. Makannya telur. Nah, pada saat inilah sesosok avatar dewa ini ikut campur ke dalam obsesi Yoma. Bukan Stan ya, lebih ke kekuatan mistis lainnya. Nah, setelah itu porsi latihannya makin gak masuk akal. Di tempat pacarnya, ia itu sprinkle, tapi kecepatannya itu udah gila. Sampai pacarnya sendiri terluka karena tali itu. Terus dia bikin apartemen si pacarnya ini jadi panjat tebing indoor. Dan dia berhasil menyewa pelatih yang privat itu dari uang pacarnya. Dia nekat maling kartu kreditnya terus dipakai tanpa bilang. Akhirnya hari yang ia tunggu itu sampai. Ia duel lagi sama Rohan. Jadi simple sih aturannya. Pertama, yang nyampe 25 km, dia berhak mengambil remote treadmill terus berhenti lari. Tapi awalnya ia gagal karena tangan Rohan ini lebih cepat. Nah, udah gitu si Rohan ngajak lagi, gimana kalau kita cobain kedua kalinya. Tapi yang kedua kalinya obsesinya udah parah, dan yang awalnya dia pakai jaket, kini ia bugil badannya. Dan bisa kita lihat badannya itu terbangun sangat baik tanpa steroid dalam waktu yang singkat banget. Tapi si Rohan ini melihat bagian tubuh dari Yoma yang berubah, mulai dari punggungnya sampai si Yoma ini bisa lari tapi secara mundur. Rohan yang melihat kejadian itu sempat mau curang dan ambil remote, tapi malah jarinya yang dipatahin sama si Yoma. Setelah itu Rohan gak nyerah. Dia menggunakan Heaven's Door untuk melihat kejadian-kejadian dalam hidup Yoma. Dia kaget bukan main. Karena kejadian baru-baru ini si Yoma itu udah berhasil ngebunuh pacarnya, kang paket, sama orang yang ngerebut latihan dia. Itu karena hal-hal yang sangat sepele. Lalu pertarungan mereka makin sengit. Sampai si Yoma ini pun berhasil di titik 25 km dan mengambil remote. Tapi sayang ada campur tangan dari Heaven's Door yang membuat Yoma ini menekan tombol stop. Tapi untuk mesinnya Rohan, menyebabkan ia terpelanting keluar gedung. Rohan udah mulai berhenti. Ia memutuskan untuk keluar karena kalau dia ngelihat apakah si Yoma itu jatuh, ia akan mati. Karena kalian tahu sendiri si Yoma itu bisa panjat tebing.
Tebing aja bisa dipanjat, apalagi gedung. Makanya kalau ada Rohan pasti ya langsung dijatuhin, meninggal. Makanya dia kabur, bodo amat. Lebih pentingan nyawa. Di episode 3 ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa jadi orang itu gak usah obsesian amat. Kalau kalah ya wajar dan terima aja. Karena kalah itu adalah kemenangan yang tertunda. Dan lebih ke tragedi sih episode sekarang itu. Keren. Nah, kita masuk ke episode selanjutnya, dimana ini adalah episode 4. Ngambil chapter 16, Tas Pokisi Berohan. Judulnya itu adalah At Confession. Ini menceritakan ke sisi tragedi lagi, dimana ini tuh menceritakan karma seseorang atas tindakannya. Nah, di sini kita lihat Koichi lagi. Dia ceritanya mau ke Italia untuk nemuin Giorno dan meminta Rohan untuk menuliskan agar ia bisa dan jago berbahasa Italia. Tapi kata Rohan, mending ia dengerin aja cerita tentang pengalamannya di Venice. Berceritakan tentang Rohan, ia ke gereja di Italia dan dia bilang kalau di gereja sana ada tempat dari kayu seperti booth telepon zaman dulu. Di situ biasanya akan ada seorang pendeta yang diam dan satu orang lagi menceritakan dosanya. Di part 6 juga ada kok, dimana Pucci ini mengetahui identitas Weather. Ntar saya ceritain. Waktu masuk, si Rohan duduk. Dan ketika duduk, ia tiba-tiba mendengar ada pria yang berbicara kepadanya. Awalnya ia takut bukan main. Tapi ya udahlah, ia ladenin. Nah, si pria ini mulai bercerita tentang dosanya. Dulu, ada seorang pria yang bekerja ngangkutin barang. Ia sangat tidak menyukai pekerjaannya itu dan kesel banget deh ceritanya. Lalu suatu hari ada tunawisma yang terlihat seperti orang Asia. Dia meminta makan ke pria itu. Ia bilang ia udah gak makan selama 1 minggu. Nah, si pria yang bekerja itu kesel dong. Dia kerja banting tulang dari pagi sampai mau malam, sampai senja untuk makan banting tulang. Ini orang cuma minta. Setelah kesal, pria itu bilang ke tunawisma, kalau kau mau makan, ya kerja dulu, baru digaji sama makanan. Tunawisma itu bilang, iya aku akan berjanji akan bekerja, tapi aku minta makan dulu. Pria ini kesal dong, mana ada gaji baru kerja. Jadi ia paksa tunawisma ini untuk bekerja. Tapi sayang, sebelum 10 menit tunawisma ini tertindih barang karena ia tidak kuat akan beban barang itu dan meninggal. Nah, si pria ini kaget dong dan takut karena itu juga karenanya. Nah, ternyata si tunawisma ini menjadi arwah penasaran dan pendendam. Ia bilang, aku akan balik lagi setelah kamu sudah merasa bahagia di hidupmu. Lalu ia menghilang. Setelah itu si pria ini hidupnya hoki banget. Ia mempunyai rumah yang banyak. Ia memiliki harta bergelimpah dengan pembantu-pembantunya. Ia menikah dengan model yang montok banget. Hingga akhirnya ia mempunyai anak perempuan. Dan ia merasa bahagia karena bisa melihat senyuman anaknya. Tiba-tiba dari mulut anak ini keluar suatu ucapan. Aku kembali karena kamu sudah bahagia. Ternyata semua momen ini tuh udah dibantu sama dia. Hingga ia bisa balas dendam sekarang. Jadi si anaknya itu berubah menjadi mengerikan. Menjadi sosok yang tidak dikenali oleh bapaknya sendiri. Ia menagih nyawa dari pria itu. Tapi untungnya si pria ini itu diberi kesempatan. Dia bilang, jika popcorn itu bisa masuk ke mulutmu 3 kali tanpa jatuh, ia akan selamat dan hantu tunawisma itu akan hilang. Sebaliknya, jika jatuh aja sekali, nyawamu menjadi taruhannya. Tapi sayang, di popcorn terakhir ini si pria gagal dan tewas. Tapi yang anehnya itu, kalau pria itu tewas atau meninggal, terus yang ngomong sama Rohan siapa? Pertanyaan itu harus ditunda karena si pria itu kedatangan tamu. Karena si pria yang berbicara dengan Rohan ini kedatangan tamu, yaitu arwah dirinya sendiri. Bingung kan? Pas keluar, bukan dia sendiri, melainkan pembantunya. Jadi penjelasannya seperti ini. Dulu waktu pria itu udah tahu bakal bahagia dan ia mikir bahwa ia akan digentayangi lagi, ia operasi plastik. Jadi mukanya itu merubah menjadi pembantunya, sedangkan pembantunya berubah menjadi dirinya. Jadi yang dibunuh bukan dirinya, melainkan pembantunya. Dan kini dia nggak digentayangi oleh satu setan saja, tapi 2.
Setan-setan ini berkata dan mengutuk kembali seperti kejadian yang pertama. Hingga anak perempuanmu bahagia, kita akan balik lagi. Si Rohan yang lihat itu diem aja nyumput, santai, nge-chill. Dia gak mau ikut campur karena itulah Rohan. Dan yang saya suka sama series itu ya ketika Rohan itu udah aja gak mau ikut campur sama masalah orang lain. Dia gak kayak karakter-karakter orang lain gitu loh. Nyelamatin masalah orang, dia mah bodo amat aja. Dia lebih peduli tentang dirinya sendiri. Itulah yang saya suka dari Rohan. Keren sih. Jadi yang bisa kita ambil dan maknanya untuk episode 4 ini, jika ada yang butuh pertolongan ya tolong. Jika kalian gak mau nolong ya udah, tolak secara halus, gak usah diperibet. Saya Faris Kanesa undur diri, terima kasih sudah menonton.